Kehadiran saya dalam ruang sidang ini bagian dari rekonsiliasi pasca pilkada. Kita bermaaf-maafan, kita bergandengan tangan sesama anak Erom, anak Tamisan Kepase. Jangan bermusuhan. Sudah selesai. Yang tidak bisa dibicarakan di ruangan ini nanti kita bicara di luar. Ya. Tidak ada barang yang tidak bisa kita selesaikan. Ya. Komunikasi ini penting, dialog ini penting. Tidak ada permusuhan, itu tidak menghasilkan apa-apa. Permusuhan akan melahirkan permusuhan baru, permusuhan dan permusuhan. Lalu akan ada korban, korban dan korban. Maka kita tinggalkan segala macam pikiran-pikiran yang membebani kita orang Kero untuk maju. Terkini dan akurat menyuarakan pikiran rakyat seputar batas negara. Dapatkan info terbaru kami hanya di channel PB News. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh umat Islam Kabupaten Kero. Saya juga ingin menyampaikan selamat Paskah 2025 bagi seluruh umat Kristiani Kabupaten Kero. Saya juga menyampaikan selamat kepada seluruh anggota DPRK Kabupaten Kero yang telah dilantik pada saat masa cuti kampanye saya. Selamat untuk saudara-saudara atas panggilan dan pengabdian bagi masyarakat Kero. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, Kabupaten Kero sudah memasuki usia ke-22 tahun. Begitu di kesempatan ini saya ingin menyampaikan Dirgahayu Kabupaten Kero. Puji Tuhan kita sudah masuk usia 22 tahun. Usia yang tidak muda lagi Bapak Ibu. Usia yang seharusnya kita sudah menikmati hasil-hasil pembangunan. Usia di mana masyarakat Kero harusnya sudah maju. Usia di mana masyarakat Kero harusnya sudah bangkit, sudah mandiri, sudah bisa merasakan arti kehadiran kabupaten ini. Banyak hal sudah kita lakukan. Para pendahulu kita sudah meletakkan dasar-dasar visi besar pembangunan Kabupaten Kero. Para bupati, para pejabat bupati, para anggota DPR sebelumnya telah berjuang untuk mensejahterakan masyarakat di bumi Tamisan Kepase. Dan masih banyak juga pekerjaan yang harus kita lakukan. Kita lanjutkan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh mereka. Kita perbaiki hal-hal yang belum sempurna, yang belum tuntas. Kita lanjutkan, kita harus tuntaskan. Karena rakyat Kero menunggu hasil. Rakyat Kero tidak menunggu janji, tapi mereka menunggu hasil dari apa yang sudah kita janjikan. Rakyat Kero adalah kita. Kita adalah rakyat. Bapak Ibu sekalian, kami berdua adalah rakyat. Peter Busbager dan Daud adalah rakyat. Dari rakyat kami ini dipanggil oleh Tuhan dan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kero. Kami dalam kampanye yang transformatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan. Mengapa tema ini kami usung Bapak Ibu sekalian? Karena Kero harus maju sama dengan daerah lain, titik. Kalau tidak demikian maka bukan tidak mungkin Kabupaten Kero akan dievaluasi. Karena banyak sekali daerah-daerah yang masih antri. 500 lebih usulan DOB hari ini. Kita dengar Bapak Mendagri lewat Dirjen Oda menyampaikan bahwa dari 500 sekian semua usulan itu masih prematur. Tetapi juga ada masalah lain, ya, yaitu DOB yang sudah menjadi daerah otonomi baru masih dalam proses evaluasi. Sehingga itulah moratorium belum menemukan hilalnya.
sehingga moratorium belum dicabut. Nanti hilalnya muncul tidak tahu kapan, baru nanti moratorium dicabut. Ini tantangan bagi kita Bapak Ibu. Kita banyak berdoa di usia-usia seperti ini, ya. Karena dulu kita pakai minyak wangi, sekarang pakai minyak angin. Itu tanda bahwa memang ada perubahan yang terjadi Bapak Ibu. Maka kita sudah menetapkan Peron sebagai gerbang timur NKRI yang maju, makmur, merata, mandiri, transformatif, berkelanjutan, berbasis agroindustri dan ekonomi kreatif. Inilah visi Kerom 20 tahun ke depan, dan kita sedang memasuki Kerom 5 tahun pertama dari periode rencana jangka panjang Kabupaten Kerom. Dalam rencana RPJPD kita sudah menetapkan 5 sasaran utama. Peningkatan pendapatan per kapita, orang Kerom harus punya tabungan. Ada berapa sekarang orang Kerom tabungan di bank? Tabungan di bank itu hasil dari penyimpanan aset kekayaan kita dari pendapatan per kapita. Kita juga perlu menuntaskan kemiskinan dan ketimpangan. Belum merata pembangunan di seluruh Kerom. Kita juga perlu penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan daya saing sumber daya manusia yang menjadi tantangan sangat nyata di seluruh Indonesia. Tapi kita juga menghadapi tantangan lingkungan, global warming, dan juga penurunan yang kita harus memacu penurunan emisi gas rumah kaca. Dan masyarakat Kerom harus memiliki ketahanan iklim dan ketahanan pangan, ketahanan energi. Untuk nasional juga telah menetapkan 8 misi pembangunan atau Astacita program Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan inklusif, dan seterusnya sampai yang ke-8, mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Saudara Ketua DPRD, DPRK Kabupaten Kerom, Bapak Ibu anggota DPRK, Bapak Ibu hadirin undangan yang sekalian yang saya hormati. Visi misi pembangunan Kerom sejalan dengan visi misi Bupati Wakil Bupati Kerom terpilih yang telah dilantik secara resmi tanggal 20 Februari dengan 400 kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta. Visi kita sama dengan visi Kabupaten Kerom. Dalam 5 tahun ini Kerom maju yang transformatif, mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan. Pertanyaannya, apakah orang Kerom sudah mandiri? Kita bertanya dan menjawab di dalam sanubari kita. Apakah orang Kerom memiliki martabat yang sama dengan daerah lain? Apakah orang Kerom sudah membangun dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, ataukah ada kerusakan, ataukah ada eksploitasi pembangunan yang bisa merusak sistem ekologi, sistem ekosistem kita yang bisa berdampak pada lingkungan hidup sehingga tidak memberikan dukungan kepada sistem kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kesadaran-kesadaran inilah yang kita bawa dalam 7 misi yang akan kita laksanakan, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan melayani. Apakah tata kelola kita sudah terintegrasi? Contoh, misalnya ketika kita berbicara tentang pelayanan kesehatan berbasis NIK, berbasis BPJS, apakah sistem pelayanan kesehatan sudah terintegrasi dengan sistem pelayanan yang lain? Untuk itulah pemerintah Kabupaten Kerom di 5 tahun ini sedang bekerja keras untuk mengintegrasikan seluruh tata kelola, termasuk tata kelola pemerintahan di dalam birokrasi pemerintahan yang lebih melayani. Dari sini yang kita terjemahkan atau kita cantumkan dalam salah satu aspek, yaitu transformasi demokrasi. Kita harapkan partai politik menjadi kekuatan pembangunan. Partai politik menjadi kekuatan pembaharuan, bukan hanya wakil-wakil rakyat, tapi partai politik sebagai sebuah kekuatan demokrasi. Untuk itu rekrutmen kader-kader partai di seluruh Kerom, pembinaan kader partai
penguatan partai politik, dan juga penguatan kelembagaan, struktur kelembagaan agama dan adat merupakan satu ekosistem demokrasi sebagai satu kesatuan. Kalau tidak demikian, maka kita akan susah membawa masyarakat dalam sebuah pendidikan demokrasi yang baik, yang bermartabat, yang manusiawi, yang cerdas. Sehingga di masa-masa yang akan datang, tentu tantangan demokrasi tidak seperti hari ini. Kita telah menyiapkan masyarakat Kerom yang cerdas dan bertanggung jawab dalam demokrasi. Kita juga ingin memantapkan inovasi dan daya saing daerah untuk peningkatan daya saing daerah. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkelanjutan. Kita punya sektor pertanian yang sangat baik, potensi tanah yang subur. Maka saya tegaskan untuk masyarakat Kerom tidak mengalih fungsikan lahan dengan cara menjual-jual tanah, dusun, hutan, dan seterusnya. Tanah diciptakan Tuhan bukan untuk dijual belikan, tapi untuk diolah. Karena tidak mungkin orang jual beli tanah menjadi cepat kaya. Tetapi orang yang mengolah tanah yang akan menjadi orang yang sejahtera. Untuk itu kami ingin ada inisiatif dari DPR pengangkatan otsus untuk ada perda inisiatif untuk memproteksi lahan-lahan pertanian di Kabupaten Kerom melalui proteksi sistem hak wilayah dan masyarakat adat, sehingga lingkungan hidup dan sistem pertanian Kabupaten Kerom bisa berkelanjutan. Memiliki panjang batas darat negara 120 km terpanjang di tanah Papua. Untuk itu kita akan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan. Kabupaten Kerom adalah satu dari 7 PLBN yang sudah ditetapkan dan akan segera dibangun. Proses pelepasan lahan sudah dilakukan oleh masyarakat adat waris yang sudah sampai ke tangan saya, dan kita akan cepat memproses pembangunan pos lintas batas negara di Paitenda waris. Kita juga ingin membangun pasar-pasar budaya tradisional masyarakat perbatasan untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Lalu kita mengisolasi perdagangan gelap di wilayah perbatasan, perdagangan barang-barang haram seperti ganja, dan jual-jual beli barang secara ilegal yang tidak memberikan manfaat, tapi juga kejahatan transnasional yang mengakibatkan gangguan-gangguan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Papua di Kabupaten Kerom. Selain visi misi di atas, Bupati dan Wakil Bupati Kerom akan melaksanakan beberapa aspek transformasi. Transformasi spiritualitas, transformasi tata kelola, transformasi ekonomi, transformasi budaya, ilmu pengetahuan, transformasi ekologi, dan transformasi demokrasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kita berharap bahwa dalam proses pembangunan 5 tahun ke depan, Peter Gusbagher Daud mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang setia, menjadi pemimpin yang jujur, dan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita saling percaya. Kita membangun trust, kita menembus batas-batas partai politik, menembus batas-batas suku, batas-batas agama yang dibangun secara sosial. Dengan demikian kecurigaan, kebencian, rasa saling cemburu, iri hati, dan lain-lain itu bisa kita minimalisir sehingga masyarakat Kerom itu bisa tumbuh kesatuan dan persatuan, lalu bisa bersaing secara sehat, menunjukkan prestasi, anak-anak sekolah menunjukkan prestasi, anak-anak muda menunjukkan prestasi di segala aspek olahraga, pendidikan, dan lain-lain. Dan itulah hari ini segala sesuatu berbasis prestasi. Hari ini pelantikan ketua DPR Kerom, wakil ketua itu berbasis prestasi. Suara terbanyak mereka itu yang kita hargai. Kita tidak melantik
kader-kader partai yang tidak berprestasi. Inilah transformasi demokrasi. Tepuk tangan. Jadi kalau suara sedikit jangan tuntut jadi ketua DPR, tidak mungkin. Tepuk tangan. Mau jadi ketua DPR 2029 bikin suara banyak. Sistem hari ini berbasis prestasi, keunggulan pribadi, prestasi-prestasi, integritas, pengabdian, loyalitas tidak tercela, itu yang kita utamakan. Tidak ada ruang untuk orang baku pukul, ribut-ribut banting meja, tidak ada di dalam sistem yang semakin kompetitif. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, membangun Kabupaten Kerom tidak terlepas dari kebijakan nasional pemerintahan Prabowo untuk mendukung program nasional. Ada Astacita, juga aspek transformasi Kerom Maju. Kita juga nanti mendukung program makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat. Sekolah rakyat sebentar lagi akan kita bangun di Kabupaten Kerom. Sudah ada informasi dan kita sedang menyiapkan. Tapi juga banyak program kegiatan yang sedang kita siapkan. Kemarin kita sudah melaunching Universitas Cendrawasih, Fakultas Pertanian Kampus Kerom akan segera dibangun. Untuk sekarang tahun ini kuliahnya akan dilakukan di kampus Paperta, itu kita akan manfaatkan Pasar Abidjan untuk 2 program studi. Kita juga melakukan kerjasama dengan Universitas Diponegoro, Akbara Solo. Kita punya 7 orang. Akbara Solo bulan Oktober sudah lulus. Mereka akan datang memperkuat unit transfusi darah RSUD Kuaingga. Anak-anak asli Kerom. Orang Kerom tidak menyus darah lagi di luar, sudah bisa memanfaatkan sumber daya kita yang ada. Kita sudah membangun fasilitas unit transfusi darah. Kita juga punya rumah sakit. Kemarin sudah penyerahan lahan kepada penyedia. Dalam 1 bulan 200 hari ke depan orang Kerom sudah akan punya rumah sakit besar, IPC Kabupaten Kerom. Nah, kita berdoa semua pekerjaan ini berjalan lancar. Jadi kita akan punya rumah sakit yang didukung dengan tenaga-tenaga dokter spesialis. Unit-unit pelayanan sama seperti rumah sakit Profita akan ada di Kabupaten Kerom. Ini yang kita bilang transformasi. Transformasi itu adalah lompatan sambil lari. Orang tidak mungkin jalan lompat, harus berlari. Ini yang sedang kita kerjakan di periode 1 dengan strategi percepatan dan pemerataan di seluruh Kerom. Kehadiran saya dalam ruang sidang ini bagian dari rekonsiliasi pasca pilkada. Kita bermaaf-maafan, kita bergandengan tangan sesama anak Kerom, anak Tami Isan Kepase. Jangan bermusuhan. Sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Ya, yang tidak bisa dibicarakan di ruangan ini nanti kita bicara dulu. Ya, tidak ada barang yang tidak bisa kita selesaikan. Ya, komunikasi ini penting, dialog ini penting. Tidak ada permusuhan, itu tidak menghasilkan apa-apa. Permusuhan akan melahirkan permusuhan baru, permusuhan dan permusuhan. Lalu akan ada korban dan korban. Maka kita tinggalkan segala macam pikiran-pikiran yang membebani kita orang Kerom untuk maju. Setuju? Saya saja kalau dengan istri salah paham itu susah juga hidup saya. Dengan kita salah paham dengan orang itu susah kita. Siapa mau susah seumur hidupnya? Jadikan bumi Papua ini surga. Surga itu harus lahir hari ini. Dalam kehidupan kita setiap hari, surga itu harus nyata. Jangan tunggu mati baru masuk surga. Tidak ada itu tempat untuk orang yang menderita, hidupnya sakit hati, penuh dendam. Tidak ada surga untuk dia. Jadikan kehidupan hari ini sebagai surga, sebagai nirwana, sebagai firdaus. Disitulah dengan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera surga ini, kita akan masuk ke dalam surga yang kekal, surga yang abadi. Amin. Sendiri. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Artinya bahwa hidup untuk orang lain adalah aturan dari alam semesta. Kita semua dilahirkan untuk membantu, tidak peduli betapa sulitnya
hal itu. Hidup itu lebih baik ketika Anda bahagia. Saya mengajak kita semua untuk bekerja sama bergandengan tangan menghadapi tantangan perubahan saat ini yang sedang terjadi di dunia dengan berbagai krisis. Ada efisiensi anggaran yang cukup besar untuk Kabupaten Kerom. Sudah saya sebutkan di beberapa kesempatan, hampir 105 miliar rupiah yang kena efisiensi. Untuk itu, kita perlu membangun kekuatan baru menuju perubahan. Karena perubahan merupakan hal mutlak. Ada pemikiran brilian yang dapat menjadi inspirasi bagi kita, yaitu Heraklitus. Saya mengutip pendapat Heraklitus, seorang filsuf. Kita tidak dapat melawan arus perubahan, tetapi kita harus belajar mengalir bersamanya. Kekuatan transformasi dan inovasi mengalir bersama arus. Tidak berarti pasif, kita pasif menerima keadaan, melainkan aktif untuk beradaptasi, menciptakan peluang-peluang baru. Dalam dunia modern dan kemampuan yang untuk mengenali tren dan kondisi pasar, kita perlu mengantisipasi perubahan adalah sebuah aset. Memitigasi peluang-peluang adalah sebuah cara yang baik untuk melihat segala potensi dengan memanfaatkan informasi dan teknologi yang hari ini banyak sekali tersedia di internet. Tapi juga menggunakan internet secara arif, utamanya kepada anak-anak, agar tidak menjadi korban teknologi, karena begitu banyak informasi yang tidak bermanfaat juga beredar. Saya menyinggung dalam kesempatan kemarin untuk menghindari judi online dan juga menghindari pinjaman online yang bisa menyebabkan jatuhnya keluarga-keluarga atau adanya keluarga-keluarga miskin yang baru. Kita sedang mengentaskan kemiskinan, sehingga bahaya-bahaya ini harus kita. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada pemimpin dan anggota, pimpinan dan anggota DPRK Kabupaten Kerom yang telah dilantik pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum saya tutup sambutan saya ingin menyampaikan 3 kata penting, yaitu pisahkan, untuk kita belajar dan mengajarkan anak-anak kita di rumah-rumah, di sekolah, di mana saja, untuk mengucapkan 3 kata penting, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Jika sering kita biasakan ucapan 3 kata ini, pasti kita akan mampu mengatasi persoalan dan permasalahan serta tantangan yang kita hadapi di Kabupaten Kerom. Wembo kinkei girgura kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun tamne isang kepase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.